Dewa medis terkuat. Bab 843. Selanjutnya adalah galaksi Vega di dalam galaksi Bima Sakti. Kudengar Dewa Perang Galaksi dihancurkan oleh bintang baru dari galaksi Vega. Bahkan Dewa Perang Penyegel Surga pun dihancurkan. Aku tidak percaya dua Dewa Perang hebat akan mati di tangan seorang bajingan kecil. Tapi beginilah bagusnya. Menurutku tempat ini punya sesuatu yang istimewa yang tidak dimiliki tempat biasa. Akan lebih baik bagi kita untuk mengambil alih. Hanya ada satu kuil dominasi yang tersisa di galaksi Vega. Hancurkan. Kita bisa bergabung dengan beberapa dewa perang dan menyerang kuil perang galaksi. Membunuh. Atas satu perintah, jutaan kapal perang Lingu langsung hancur dengan kekuatan menelan gunung dan sungai. Klan Sura, yang dipimpin oleh Kisa, bertanggung jawab untuk menjaga kuil dominasi bintang Vega. Termasuk sekelompok menteri lama dari sistem bintang Vega. Para dewa yang awalnya berada di bawah komando Lin Zentian kini telah mencapai level penguasa agung, dan dapat melawan musuh. Di kuil penguasa, Tuan Kisha, orang-orang dari 3 kuil utama sudah datang untuk menyerang. Kuil Dewa Perang Dongchen, kuil Dewa Perang Honglian, kuil Dewa Perang Houtu. Meskipun tidak ada Dewa Perang 10 arah, kekuatan lawan juga luar biasa. Jangan ceroboh. Ekspresi Kisha sangat serius. Apakah kuil perang galaksi belum dihubungi? Apa yang sebenarnya dilakukan dewa tertinggi Yunli? Tuan Kisha, kali ini, bukan hanya satu kuil dewa perang yang menyerang galaksi. Sebaliknya, beberapa kuil dewa perang menyerang galaksi secara bersamaan. Kuil dewa perang galaksi hampir tidak dapat mengurus dirinya sendiri, jadi bagaimana mungkin ia memiliki energi untuk menyelamatkan kita? Kisha mengepalkan tangannya. Meski begitu, kita tidak bisa menyerahkan galaksi Vega begitu saja. Inilah yang diberikan oleh guru kepadaku. Tidak peduli apapun, tidak peduli seberapa sulit situasinya, kita harus mempertahankan galaksi Vega. Sampaikan perintahku. Semua formasi, aktifkan semuanya. Lakukan yang terbaik untuk menghentikan musuh mendekati kuil dominasi. Begitu musuh mendekati kuil dominasi, klan Sura akan memimpin, mengambil langkah pertama, dan melancarkan serangan terlebih dahulu, dan kalian akan menyusul. Ya, begitu perintah dikeluarkan, seluruh medan perang hampir hancur. Perang ini tidak dapat dihindari. Kapal perang spiritual yang tak terhitung jumlahnya, seperti meteor, jatuh dengan cepat. Dengan munculnya kapal perang spiritual, satu formasi demi formasi menyala di kuil Dewa Galaksi Vega. Para biksu di 3 armada tidak bisa menahan senyum. Apakah kita akan mulai? Reaksimu cukup cepat. Semua kapal Lingu, buka penghalang pertahanan kalian, persiapkan meriam Lingu kalian, dan hancurkan mereka dengan tembakan artileri. Selama kita menghancurkan formasi mereka dan memulai pertempuran jarak dekat, kita dapat sepenuhnya menghancurkan mereka dengan keunggulan jumlah kita. Benar sekali. Jangan takut, mari kita hadapi dia bersama-sama. Api. Semua kapal perang spiritual menyerang pada saat yang sama, sinar energi yang tak terhitung jumlahnya, dengan sikap yang tak terhentikan, membombardir kuil dominasi dengan kejam. Namun, pada saat yang sama, sinar energi super kuat yang tak terhitung jumlahnya juga meletus dari kuil dominasi. Itulah formasi serangan kuil dominasi. Gerakan kuat kedua belah pihak saling bertabrakan, dengan kekuatan super, dan awan asap besar meletus. Namun serangan itu tidak pernah berhenti. Pertempuran itu perlahan-lahan pecah, dengan energi yang sangat kuat, yang membuat orang tidak dapat bernapas. Kapal-kapal Lingu menembus asap dan awan, dan beberapa dari mereka hancur berkeping-keping hidup-hidup. Namun, lebih banyak kapal Lingu menahan tekanan dan menekan dengan gila-gilaan. Ledakan. Akhirnya, dengan suara keras, semua kapal Lingu menabrak penghalang pertahanan. Dengan tabrakan terus-menerus, retakan akhirnya mulai muncul di penghalang pertahanan. Ayo, ambil alih galaksi Vega. Malam ini, kita akan berpesta di Vega. Semua wanita di Vega akan menjadi milik kita. Semua sumber daya di Vega juga akan menjadi milik kita. Membunuh. Membunuh. Akhirnya, ketika kapal Lingu bertabrakan sampai batas tertentu, formasi itu tidak dapat bertahan lagi dan meledak. Ledakan, ledakan, ledakan. Formasi semua hancur, dan akhirnya, semua kapal perang Lingu bergegas turun. 100.000 kilometer, 50.000 kilometer, 10.000 kilometer. Kedua belah pihak bertarung dengan sengit, dan meriam Lingu di kapal Lingu serta formasi di tanah kuil dominasi semuanya berubah menjadi merah. Ini adalah penampakan yang terjadi ketika serangan mencapai batasnya. Pada saat ini,
awan ledakan yang dihasilkan oleh pertukaran tembakan hampir tidak memiliki perbedaan jarak. Membunuh. Akhirnya, fase kedua pertempuran pun pecah. Orang-orang Sura yang tak terhitung jumlahnya, ditambah dengan biksu yang tak terhitung jumlahnya, berkumpul bersama dan melancarkan serangan ke langit. Para pendeta di kedua belah pihak bertarung dengan sengit. Di atas langit, cahaya berbagai warna saling menembaki dengan gila-gilaan. Ada ledakan di mana-mana. Emas, kayu, air, api, tanah, cahaya, guntur, kegelapan. Serangan energi berbagai elemen sungguh menakjubkan. Selain itu, darah merah beterbangan di mana-mana, dan segala macam warna berkumpul menjadi satu. Jumlah kematian dalam pertempuran diukur dalam puluhan ribu per detik. Di atas langit, mayat-mayat berjatuhan tak karuan seperti pangsit. Ini adalah perang pada tingkat puncak. Kekuatan tempur individu tidak lagi mampu menghentikan situasi keseluruhan. Pada saat ini, alam dominasi mulai terbentuk. Banyak sekali guru besar yang menekannya dengan kemampuan mereka yang kuat. Semua biksu di medan perang tidak dapat menahan diri untuk tidak jatuh ribuan meter. Di bawah, Kisah mengenakan baju besi, dengan cahaya merah menyala di matanya. Penguasa besar pihak lain telah dikirim. Semua penguasa besar, maju untuk bertarung. Bunuh. Setelah perintah diberikan, semua master hebat galaksi Vega bergabung dalam pertempuran. Pertempuran yang belum pernah terjadi sebelumnya ini telah memasuki tahap akhir yang sangat panas. Saudara-saudara, bunuh. Ratusan juta biksu berkumpul dan bertarung dengan sengit. Tetapi pada saat ini, sebuah kapal perang spiritual besar perlahan-lahan jatuh dari langit. Di atas kapal, sosok yang dingin, dengan mata sedingin es, menatap medan perang di bawah, penuh kebanggaan. Di belakangnya, seorang pelayan tua tersenyum acuh tak acuh. Semut-semut malang ini benar-benar mengira bahwa mereka dapat dengan mudah melawan kita dengan kekuatan mereka sendiri. Sayangnya, mereka tidak tahu bahwa usaha mereka tidak ada gunanya di hadapan kita. Huff. Mereka hanya segerombolan semut. Apa bagusnya mereka? Yang mulia Honglian adalah dewa perang 10 arah. Jika Anda ikut serta dalam pertempuran, itu pasti cukup untuk membunuh sampah-sampah ini dengan mudah. Menyerang mereka sungguh memalukan statusku. Namun, ayahku sudah mulai menyerang kuil perang galaksi, jadi aku harus segera bertindak. Setelah kita membunuh mereka, kita harus segera bertemu kembali dengan ayah. Bab 844. Di medan perang, kedua belah pihak bertarung dengan sengit. Kedua belah pihak berimbang, tidak peduli dalam hal kekuatan penguasa agung atau jumlah kultivator biasa, hampir tidak ada perbedaan. Oleh karena itu, ketika kedua belah pihak bertarung, korbannya hampir sama. Namun, pada saat ini, tiba-tiba, cahaya merah menyala tiba-tiba jatuh dari langit. Kekuatannya jauh melampaui daya tahan semua orang yang hadir. Saat dia jatuh, keseimbangan pertempuran tiba-tiba hancur. Dia seperti seekor harimau yang menyerbu kawanan domba, penuh dengan niat membunuh, dan tidak ada yang bisa menghentikannya. Sekalipun kamu setingkat guru besar, kamu tidak ada tandingannya. Para pendeta dari galaksi Vega jatuh dengan cepat. Kecepatan jatuh mereka sungguh keterlaluan. Tuan Kisah. Ada dewa perang 10 arah di kam mereka. Kita tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Kisah membunuh ratusan biksu lawan dengan satu pukulan, menatap sosok merah menyala di langit. Matanya penuh dengan niat membunuh. Dia mengepalkan tangannya dan tatapan matanya tajam. Bajingan sialan. Beritahu semua murid untuk mundur. Apakah kita akan menyerahkan kuil Dewa Galaksi Vega? Apalagi yang bisa kita lakukan? Dewa Perang 10 arah adalah eksistensi yang tidak bisa kita kalahkan sama sekali. Dengan kekuatan kita, kita tidak akan bisa melawannya dengan mudah. Kita bahkan tidak bisa melawannya. Tidak ada gunanya mati dalam pertempuran. Tapi begitu kita mengungsi, musuh akan menyerbu dengan ganas. Apa yang harus kita lakukan? Tidak masalah. Aku akan bergabung dengan pasukan Sura untuk mencegat mereka. Kau hanya perlu memanfaatkan kesempatan ini untuk melarikan diri dengan cepat. Tapi kalau begitu, bukankah kau dan klan Sura akan berhenti bicara omong kosong dan mundur? Tuan Kisha, jaga diri. Semua orang yang hadir dipenuhi dengan kesedihan dan kedukaan. Siapa yang bisa dengan mudah menerima bahwa mantan rekan mereka akan dibunuh? Namun, menghadapi kekuatan tempur lawan yang luar biasa, mereka tidak punya pilihan. Pasukan itu mulai mundur perlahan dari medan perang, sementara orang-orang kuat klan Sura mempercepat gerak maju mereka. Bunuh. Atas perintah Kisah, ratusan juta anggota suku Sura mulai menggila.
Pada saat ini, mata merah itu semua berkedip seperti lampu peringatan. Seolah memperingatkan orang lain bahwa kekuatan ini tidak boleh dianggap enteng. Kisah langsung maju, menggunakan tekanan tertingginya, memadatkan kekuatan dahsyat, dan menyerang dengan keras. Kemanapun dia lewat, banyak biksu berubah menjadi mayat yang dimutilasi. Kemudian, mereka dimangsa oleh orang-orang Sura di belakangnya untuk menambah kekuatan mereka sendiri. Kisah melaju lurus, menghilang di balik awan, dan langsung menuju sosok merah menyala. Saat dia semakin dekat dengan lawannya, hati Kisah menjadi semakin serius. Kekuatan lawannya jauh melampaui imajinasi mereka. Kekuatan Dewa Perang 10 Arah benar-benar bukan sesuatu yang dapat dengan mudah dibandingkan dengan Tuan Besar. Akhirnya, dia tiba di depan lawannya. Dengan teriakan keras dia langsung membalas dengan tangan besi. Pangeran teratai merah mencibir. Omong kosong. Kau hanya seorang penguasa agung, dan kau pikir kau bisa melawanku. Sungguh menggelikan. Keluar dari sini. Dengan teriakan pelan, pihak lawan mengundurkan diri tanpa ampun. Satu tendangan. Hanya satu tendangan, dan semua momentum serangan Kisah hancur. Selain itu, seluruh tubuhnya terlempar ke belakang hidup-hidup. Fiuh. Setelah memuntahkan seteguk darah, Kisah terbang mundur sejauh 100 mil sebelum dia perlahan berhenti. Hentikan. Setelah dengan paksa menghentikan dirinya, Kisah memanggil orang-orang Sura di bawah lagi. Gunakan ledakan darah Sura. Saat berikutnya, hampir 1 juta anggota suku Sura mulai menghancurkan diri mereka sendiri pada saat yang sama. Saat darah Sura meledak, energi Kisah melonjak lagi. Dalam sekejap mata, momentum dan kekuatannya tidak kurang dari Master Agung 7000 Ki Ungu Primordial. Kemudian, dia melayang ke langit lagi. Oh, aku tidak menyangka bahwa sampah kecil sepertimu benar-benar memiliki kemampuan yang aneh. Ini di luar dugaanku. Tapi sayang, di hadapanku, kau tetap saja hanya seonggok sampah. Dengan senyum mengejek, Pangeran Honglian menyerang lagi. Ledakan. Dia melayangkan pukulan dengan niat membunuh yang kuat, langsung mengenai wajah Kisah. Merasakan niat membunuh yang kuat dan dahsyat dari Dewa Perang 10 Arah, Kisah sama sekali tidak berani ceroboh, mengumpulkan seluruh energinya untuk menekan segalanya. Keduanya tiba-tiba bertabrakan. Bang! Kedua serangan itu memicu gelombang kejutan energi besar di tempat. Sapukan sekeliling dalam lingkaran penuh pada 360 derajat. Puluhan ribu biksu tewas di tempat akibat gelombang kejut ini. Namun, Kisah sendiri juga dipukul mundur hidup-hidup. Kekuatannya masih belum cukup. Namun, Kisah tidak menyerah, tetapi berteriak lagi. Ledakan darah kedua. Beri aku kekuatan yang lebih kuat. Kali ini, hampir 2 juta Sura meledakkan tubuh mereka pada saat yang sama untuk mendapatkan energi yang kuat. Energi dalam tubuh Kisah terisi sekali lagi. Tidak hanya terisi, tetapi juga melonjak sekali lagi dibandingkan sebelumnya. Kali ini, kekuatannya telah berhasil menembus ranah Dewa Perang 10 Arah. Meskipun kekuatannya hanya sementara. Namun, meskipun begitu, serangan yang dilancarkannya sebanding dengan serangan Dewa Perang 10 Arah. Dengan suara gemuruh, seluruh tubuh Kisah ditutupi otot, dan matanya semerah darah. Kemudian, dia melesat dengan kecepatan 10 kali lebih cepat, langsung mendekati wajah Pangeran Honglian. Wajah Pangeran Honglian tiba-tiba menjadi serius. Dapat dilihat bahwa kali ini, kekuatan Kisah sudah dapat memberinya ancaman besar. Tidak berani ceroboh, mereka berdua saling serang lagi. Kali ini, Kisah akhirnya menyebabkan kerusakan pada pihak lain. Keduanya mundur hampir bersamaan, dan kecepatan serta jarak mundurnya hampir sama. Brengsek. Wajah Pangeran Teratai Merah menjadi dingin, dan Kisah bergegas maju lagi tanpa mempedulikan nyawanya. Mati. Teriakan keras membuat wajah Pangeran Teratai Merah tiba-tiba terlihat sangat jelek. Dia tahu betul bahwa Kisah sudah memiliki tingkat energi yang sama seperti dirinya saat ini. Jika mereka benar-benar bertarung, dia mungkin tidak akan menang. Dia bahkan mungkin mati. Karena takut, dia mengeluarkan senjata ajaib aneh dari tangannya tanpa ragu-ragu, bergegas ke udara ungu Hongmeng, dan menembakkannya langsung ke tubuh Kisah dengan jentikan jarinya. Ledakan. Satu gerakan, hanya satu gerakan, langsung menembus dada Kisah. Bersambung.